Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman KPI yang mengikuti mata kuliah jurnalistik untuk siang hari ini. Hari ini kita pertemuan ke berapa ini? Keempat ya, kalau tidak salah Ya, Pak. keempat. Oke, hari ini materinya adalah tentang 9 elemen jurnalistik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk presensi seperti biasa, sekali lagi ini yang saya ketahui di dalam presensi itu ada 52 mahasiswa, 52 mahasiswa yang mengikuti kuliah jurnalistik di kelas B ya. Nah, ini beberapa sudah ada yang presensi, ini ada Nafisah Dani, ada Dea Nanda Yuniar, terus ada Poppy Putra, ada Muhammad Zidan Alia, terus ada Muhammad Faiz, Cahyanti, Haifa, Anissa, Ersi, Fahmi, Muhammad Alif, Sofia, Salsa, Muhammad Fawas Aktikar, dan Muhammad Hafiz Abror. Jadi buat yang belum presensi, silahkan presensi secara mandiri ya, dibuka my class-nya, kemudian nanti silahkan presensi secara manual. Saya buka sampai pukul 23.55 sampai nanti malam. Artinya tolong diinfokan bagi yang tidak masuk kelas. Ini ada 26, berarti ada separuhnya, ini yang 25 berarti ada separuhnya yang tidak mengikuti kuliah di Zoom ya. Ya rapopo. Asal nanti yang belakangan jangan menuntut mau dikasih nilai A gitu ya. Kuliah Zoom aja enggak pernah hadir begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya disiplin. Jadi artinya kalau misalnya memang ini 26 ini yang hadir ya, mungkin nilainya A gitu, tapi nanti yang presensinya belakangan ya mungkin nilainya bisa C begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus disiplin ya untuk mengikuti kuliah ini. Oke, apalagi tadi saya juga masih dapat WA ini dari angkatan 2019. Masih WA saya bahwa belum di-enroll begitu di my class-nya ya. Nah, ini saya kira masa sekelas kuliah di UMY hal-hal administratif seperti ini tidak tahu begitu ya. Artinya berapapun biayanya yang belum dibayarkan, my class itu teman-teman sudah wajib untuk mengikuti kuliah ya. Artinya walaupun belum bayar, itu sebagai mahasiswa sudah harus aktif ya untuk bertanya kepada prodi kuliahnya di mana, kapan, siapa dosennya, mulainya kapan begitu ya. Jadi kemudian tidak serampangan atau sembarangan, kemudian tiba-tiba sudah pertemuan keempat baru WA saya untuk di-enroll di my class ya. Saya sudah bilang dari awal bahwa Anda punya jatah tidak masuk itu 3 kali ya. Berarti mereka ini yang baru bilang sekarang, baru bilang hari ini, itu ya sudah memanfaatkan waktu jatah 3 kali tidak masuk itu. Artinya kalau memang nanti siapapun ya yang presensinya memang terlambat, tiba-tiba WA saya, maaf Pak, saya lupa presensi tadi ya. Saya lupa presensi ya. Ya mohon maaf ya, kalau memang sudah terlambat ya terlambat saja gitu ya, tidak bisa saya presensikan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau memang ini ya harus aktif begitu. Saya buka sangat fleksibel presensinya sampai pukul 23 bagi yang memang teman-teman belum presensi. Ya nanti alasannya, wah susah sinyal Pak di tempat saya. Masa susah sinyal 24 jam begitu ya. Ya harusnya diusahakan begitu, sebagai mahasiswa kan harus mengusahakan
untuk bagaimana bisa kuliah dengan baik begitu ya. Nah, ini tolong saling mengingatkan teman-temannya ya, walaupun memang mahasiswa itu kan secara mandiri, wong lulusnya ndak ada yang mungkin bisa bareng kok. Nggak mungkin satu kelas yang 50 orang ini wisudanya bersama, ini tidak mungkin. Mungkin ada yang wisudanya baru 5 tahun lagi, malah mungkin ada yang 10 tahun lagi. Ya, nah ini kan artinya kalau Anda semakin lama kuliah ya semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Ya Muhammadiyah makin banyak duitnya itu, UMY makin banyak uangnya. Kalau teman-teman kuliahnya ya membayar terus SPP-nya gitu, walaupun nanti semakin semesternya semakin semester tua ya SPP-nya mungkin lebih terjangkau ya, tidak ada biaya-biaya yang tambahan, tapi kan lumayan itu biaya segitu itu untuk teman-teman kuliah lagi tambahin biaya begitu ya. Oke, itu saya kira artinya sebagai mahasiswa juga harus aktif untuk bisa mengikuti kuliah ini ya. Ya persoalan presensi juga saya kira juga penting, tugas saya penting, diskusi kelompok saya kira juga penting. Nanti saya minta untuk nanti akan ada diskusi lagi secara berkelompok. Kelompoknya mungkin yang kemarin juga tidak apa-apa ya. Jadi itu kemudian untuk siapa namanya agar saya juga tidak keliru, mungkin saya panggil saja nama-nama yang mau presensi. Sebenarnya Zoom saya ini terbatas ya, artinya semoga nanti bisa eh, mengcover semua nama-namanya dan kuliah ini, karena Zoom saya kan Zoom biasa, jadi mungkin tidak sampai 14, mungkin 14.40, mungkin 14.45 kali selesainya ya. Jadi saya coba panggil saja satu-satu. eh Nanti silahkan bagi yang namanya saya sebut bisa raise hand, artinya ada begitu ya. Kalau karena nanti biar muncul di sini begitu. Jadi ada feature raise hand di Zoom. Ya teman-teman bisa nanti raise hand. Saya panggil yang pertama Alzam Mustaqim. Ada Alzam Mustaqim. Oke. Selanjutnya Nafisah Dani Putri. Hadir, Pak. Oke. Brilian Harya. Brilian Harya. Brilian Harya. Elgina If Ikfara Vika. Elgina. Ari Wulandari. Hadir, Pak. Siapa yang hadir? Yang hadir siapa ini? Elvina Pak itu Pak. Oke. Ari Wulandari. Ada Ari Wulandari. Krisnadin Firdaus. Dea Ananda. Ada Dea Ananda. Krisnadin Firdaus ada? Halo? Krisnadin Firdaus. Mungkin kameranya bisa dinyalain aja ya. Semuanya dinyalakan biar kelihatan gitu. Ya ini termasuk kontrak kuliah loh. Kita awal kontrak kuliah teman-teman harus menyalakan kamera ya. Krisnadin Firdaus ada? Direspon. Ada ya? Hadir Pak. Oke. Dea Ananda ada? Yuniar Baharudin Ali. Hadir Pak.
Oke. Maulidia Subha Asifa. Hadir, Pak. Zidan hadir, Pak. Oke. Suryo Widianto Gumelar. Hadir, Pak. Oke. Pobi Putra Mayoka. Hadir, Pak. Wawan Gunawan. Hafiz Dharma Setiawan. Afan Alam. Ada. Hadir, Pak. Muhammad Zidan Fahirobi. Hadir, Pak. Muhammad Ilham Khan. Ilhan Khan. Alia Hasnida. Hadir, Pak. Alia. Rosmita Tufahati. Ada. Akbagus Ratmoyo. Hadir, Pak. Oke. Marsha Amanda. Fatihah Sifaul Kulub. Muhammad Faiz Muhsid Hamami. Oke. Alsen Zuhdi Izatul Fayat. Hadir, Pak. Oke. Ainani Tajrian. Anggi Novi Astuti. Ada. Al Iqbal Maulana. Hadir, Pak. Siapa Anggi? Oh ya. Al Iqbal Maulana. Cahyanti. Arkhaifa RA. Cahyanti hadir, Pak. Oke. Arkhaifa. Hadir, Pak. Oke. Ivanka Mauli. Hadir, Pak. Oke. Anissa Wening Pawitri. Hadir, Pak. Oke. RC Permadani. Hadir, Pak. Shirley Fitria Andini. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Syahrul Afandi. Hadir, Pak. Muhammad Yuki Reynaldi. Mezaluna Humairo. Akmal Fahmi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Alif Barzani. Ada. Sofia Zara Mahasin. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Kamal Faza. Ada. Kamal. Gusti Hutri Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Dwi Lestari. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dewi Lestari ada ya, udah. Kemudian Pangeran Al-Zubair. Pangeran Nafila Rizky. Hadir, Pak. Salsa Ahleida. Oke. Hadir, Pak. Zia Alfarabi. Alisa Permanda. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fawas Iftikar. Irfan Saifuddin Zakin. Hadir, Pak. Wahid Husnul Holik. Hadir, Pak. Naufal Fauzan Ahadi. Hadir, Pak.
Wafa, Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Abror. Hadir, Pak. Oke. Ya. Oh, ini. Oke, saya langsung ke materi kita hari ini, teman-teman. Jadi nanti tugasnya adalah teman-teman nanti diskusi kelompok, kemudian mendiskusikan hubungan 9 elemen jurnalistik ini. Nanti di minggu depan dikumpulkan dan saya pilih untuk dipresentasikan begitu dari 5 kelompok yang sudah membuat tugas tersebut. Yang pertama, 9 elemen jurnalistik ini adalah prinsip-prinsip yang diharapkan dapat diterapkan oleh wartawan untuk mewujudkan tujuan utama dari jurnalisme tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti punya passion ya tentang jurnalistik, ya ini persoalan passion ya. Teman-teman punya passion di film ya pasti lebih ke film gitu sukanya ya. Teman-teman punya passion misalnya menulis karya sastra ya biasanya menulis karya sastra. Kalau misalnya teman-teman punya passion jurnalistik ya apapun kegiatan yang berhubungan dengan jurnalistik pasti disukai begitu ya. Ini soal passion ya, soal keinginan ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya ya syarat dari kurikulum sebetulnya ya. Artinya setiap mahasiswa kan tidak kemudian passionnya sama ya, tapi dalam jurnalistik tentunya ada 9 elemen yang kemudian diharapkan itu dapat diterapkan oleh wartawan untuk mewujudkan tujuan utama dari jurnalisme tersebut. Jadi sebetulnya 9 elemen jurnalistik ini tidak wajib ya, artinya wajib tapi kadang-kadang wartawan banyak yang kemudian tidak mengamalkan ya, tidak menerapkan dari elemen-elemen tersebut begitu teman-teman. Ya, jadi ada 9 elemen jurnalistik, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya bahas satu-satu. Kemudian ya, jadi ada 9 begitu. Oke, yang pertama itu adalah kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran, teman-teman. Ya, jadi tulisan atau 9 elemen ini itu bersumber dari buku atau pernyataan dari Bill Kovacs ya. Bill Kovacs yaitu ketua komite dari Committee of Concerned Journalists ya. Sedangkan Tom Rosenthal adalah Direktur Project of Excellence in Journalism. Mereka berdua meneliti dan berhasil menyajikan teori tentang 9 elemen jurnalistik ya. Ini dari 9 elemen itu yang kemudian diterapkan diharapkan bisa dapat diterapkan oleh wartawan-wartawan begitu ya. Ya, yang pertama adalah kewajiban pada jurnalisme pada kebenaran. Yang pertama, kebenaran jurnalistik adalah kebenaran yang berproses ya. Artinya ada upaya dari jurnalisme yang kemudian dengan memilah sedari awal informasi yang keliru, ketiadaan informasi atau bahkan kepentingan-kepentingan yang masuk dari sumber berita ya. Selanjutnya media akan membiarkan komunitas bereaksi dan menyelesaikan dan penyeleksian informasi tersebut berlanjut. Nah, kemudian pada hakikatnya kebenaran itu adalah komunikasi dua arah ya antara para jurnalis dan pembacanya. Jadi kebenaran itu misalnya kalau misalnya teman-teman mengikuti sebuah hasil mengikuti pengadilan ya, hasil yang diputuskan oleh hakim itulah yang kemudian kebenaran yang disampaikan oleh hakim, walaupun kemudian beberapa orang ya beberapa pihak begitu yang pro dan kontra terhadap hasil keputusan dari hakim itu ya masih menganggap itu keliru. Tapi dari segi pengadilan umum keputusan hakim itu adalah keputusan yang utama teman-teman ya, keputusan yang utama. Ini saya juga sambil ada rapat fakultas ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita di agama Islam itu kebenaran kita ya pada kitab suci Al-Qur'an gitu.
Jadi dalam dalam mengaruhi kehidupan ini ya unsur kebenaran kita adalah, nah ini sudah ada panggilan ini teman. Zoom saya ternyata tidak banyak. Jadi nanti kita lanjutkan di link yang sama. Nanti saya buka lagi kalau memang nanti Zoom-nya sudah habis ya. Nanti lanjut lagi di Zoom yang sama, nanti saya buka lagi. Ini masih 10 menit. Jadi kalau kebenaran kita itu ya pada Al-Quran gitu ya, kebenaran itu. Tapi kalau kebenaran pada wartawan ya teman-teman jurnalis itu, teman-teman wartawan itu ya harus menyampaikan informasi yang benar ya, bukan informasi yang keliru. Nah, itu seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat itu sebagai pembaca ya, sebagai pembaca berita itu punya kewenangan khusus terhadap pemberitaan yang diberitakan oleh wartawan. Artinya wartawan itu loyalisnya kepada masyarakat. Jadi kebutuhan warga itu harus dipenuhi terlebih dahulu informasi-informasi itu gitu ya. Artinya jurnalis bekerja bukan untuk media atau pemegang saham terbesar ataupun yang pemasang iklan ya. Artinya seorang wartawan itu ketika mencari berita yang di dalam dirinya itu, oh saya akan menginformasikan ini kepada masyarakat gitu ya. Bukan kemudian dia bekerja kepada medianya, dalam arti begini, walaupun medianya itu sebagai tempat kerjanya, tapi sebagai dasar dia mencari berita itu adalah masyarakat. Artinya kepada warga yang ingin membaca tulisannya nanti gitu ya. Ya, jadi media apa perusahaan medianya itu hanya sebatas alat atau tempat ya. Artinya sebagai penyambung ya. Kalau misalnya mereka sebagai wartawan hanya informasinya diinformasikan melalui Facebook kan enggak mungkin dong. Kemudian semua orang bisa membaca tulisannya gitu ya. Tapi mereka butuh namanya media atau perusahaan media gitu, sehingga kalau perusahaan media ini kan sudah punya nama, sudah punya tempat, sudah punya kepercayaan masyarakat, sehingga orang bisa baca, misalnya Kompas, misalnya Republika gitu ya. Ya kalau teman-teman misalnya ada berita informasi yang ingin disampaikan tapi nggak punya tempat begitu ya, nggak ada tempatnya ya, teman-teman harus punya yang namanya majalah atau mading kampus begitu ya, atau koran kampus. Nah sehingga informasi-informasi yang ada di kampus itu ya bisa diinformasikan melalui media tersebut begitu ya. Ya dengan target ya tadi ya mahasiswa, sivitas akademika kampus di UMY gitu ya. Bisa itu fakultas, bisa itu satu universitas dan seterusnya. Oke, itu yang nomor 2. Kita lanjut di Zoom ini ya, saya matikan dulu, nanti teman-teman lanjut masuk lagi ya, masuk lagi di link Zoom yang sama. Nanti saya buka lagi. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Jadi yang ketiga itu intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Nah ini ada hubungannya sama yang pertama tadi teman-teman, yang kewajiban jurnalisme pada kebenaran. Artinya ketika seorang wartawan itu memperoleh informasi peristiwa sebuah berita ya, jadi teman-teman wartawan itu harus kemudian memverifikasi berita yang dia dapatkan ya. Ini yang tadi bersumber kebenaran. Artinya ketika teman-teman misalnya dalam sebuah ruangan ada orang bilang bahwa di luar sedang turun hujan, tapi di sisi lain ada orang yang bilang bahwa di luar itu panas begitu. Lalu apa yang kemudian Anda harus lakukan sebagai wartawan? Ya mengkonfirmasi dengan apa? Membuka pintu atau menjendela. Oh di luar itu hujan begitu misalnya, atau di luar itu panas. Yang mana yang kemudian
informasi yang dapat diverifikasi dengan baik itu ya caranya ya kita harus menggali informasi itu dengan data ya, dengan dokumen, dengan komentar dari pihak lain. Nah, itu misalnya. Atau misalnya Anda menjadi wartawan yang perlu konfirmasi apa pencairan apa namanya bantuan COVID misalnya seperti ada sembako dan lain sebagainya, itu menurut seorang gubernur atau bupati di misalnya di sebuah tempat begitu ya di daerah itu yang diinformasikan adalah lancar begitu. Semua warga miskin yang ada di daerahnya itu mendapatkan bantuan COVID atau bantuan sembako dari pandemi COVID ini sudah merata begitu. Nah, teman-teman jangan kemudian mengambil informasi itu mentah-mentah, tapi dikonfirmasi ke daerahnya, misalnya di kecamatannya. Oh, kecamatan ini ternyata banyak warga miskin yang malah belum dapat bantuan sama sekali gitu ya. Ya sudah di PHK, sudah nggak punya sumber dana, sumber pemasukan, tiba-tiba ternyata mereka malah tidak dapat bantuan BLT gitu atau bantuan COVID dari pemerintah ternyata. Ini yang kemudian harus diverifikasi dan masih banyak kok wartawan-wartawan yang masih turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh pejabat pemerintah misalnya ya. Seperti itu. Nah, malah justru mungkin dari media lah yang kemudian informasi-informasi soal korupsi ya, korupsi bantuan sosial segala macam itu justru didapatkan dari wartawan ya, sehingga kemudian dapat dijadikan sebuah bukti ya bahwa itu adalah hasil indikasi dari korupsi seorang pejabat negara. Nah, kemudian dari verifikasi tersebut ada 5 prinsip ya. Sebetulnya wartawan itu harus disiplin untuk bisa melakukan verifikasi ya. Yang pertama, jangan pernah menambahi dari setiap berita yang didapatkan. Kemudian jangan pernah menipu. Kemudian berlaku transparan dalam metode dan motivasi reportase. Kemudian andalkan reportase sendiri dan bersikap rendah hati. Nah, ini yang saya kira penting untuk wartawan miliki ya. Malah kadang wartawan kalau menulis berita yang benar justru di sisi lain ada yang bully ya, netizen begitu. Ada yang kalau berita keliru jelas mungkin dibully ya, tapi kalau berita benar biasanya ada juga pihak-pihak yang tidak suka begitu berita itu benar. Nah, kemudian yang keempat, jurnalis itu harus tetap independen ya, menjaga independensi terhadap sumber berita yang mereka liput. Jadi jurnalis itu boleh bersikap tapi boleh berpihak dalam pekerjaannya. Artinya peran jurnalis terletak dalam dedikasinya untuk memberikan informasi kepada publik tanpa memainkan peran langsung ya sebagai apa namanya aktivis ya mungkin begitu ya. Artinya wartawan juga harus bisa menjaga independensi ya walaupun kemudian apa medianya itu mungkin mendukung salah satu pihak begitu ya. Sekarang banyak ya media-media yang kadang mendukung salah satu pihak begitu. Oh, misalnya Kompas, Kompas ini cenderung ke Jokowi misalnya. Oh gitu, misalnya dulu ya zaman-zaman Pilpres begitu ya. Oh, Metro TV ini lebih cenderung ke Jokowi begitu. Oh, si Republika lebih cenderung ke Prabowo. Nah, teman-teman kan bisa sekarang teman-teman bisa melihat berita-berita saat ini di media-media sosial ya, yang media-media kan banyak sekarang yang media ini kok lebih cenderung membanggakan atau meninggikan pemerintah gitu ya. Di sisi lain ada juga media yang justru menyoroti kinerja buruk dari pemerintah misalnya. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Artinya media itu juga dituntut untuk independen dalam menginformasikan beritanya. Kemudian yang kelima, jurnalisme itu harus menjadi pemantau kekuasaan. Nah, ini yang juga penting ya, teman-teman. Jadi, pers itu ketika ada kegiatan pemerintahan, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu harus mereka punya wartawan gitu. Artinya setiap lembaga negara atau lembaga pemerintahan itu punya wartawan sendiri. Jadi ada ruangan, memang wartawan punya tempat sendiri ya, khusus ya. Ruangan pers wartawan karena setiap informasi yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah itu wajib diberitahukan kepada masyarakat ya, baik itu press release media
dan lain sebagainya, dan itu melalui media-media yang memang sudah punya nama gitu ya. Ya, misalnya kalau di Jogja ada KR ya, ada Tribun, ada Radar Jogja, ada Harian Jogja segala macam. Nah, ini semua punya nama ya, sehingga itu yang kemudian menjadi referensi masyarakat, informasi-informasi berita yang disampaikan begitu, bahwa medialah yang memantau informasi kekuasaan begitu. Oh, sekarang pemerintah lagi apa ini? Nah, jadi justru kadang media itu menjadi pengingat begitu, pengingat janji-janji kampanye misalnya ya, informasi-informasi kebijakan ini yang kemudian media yang punya peran itu gitu ya, wartawan yang punya peran untuk mengingatkan, dan wartawan ya teman ngobrolnya, dalam arti teman ngobrol dalam tanda kutip ngobrol itu adalah masyarakat begitu. Ini loh, di pemerintahan sekarang ini lagi kondisinya seperti ini nih. Nah, jadi wartawan itu yang masyarakat yang kemudian memberikan kritik dan masukan terhadap jalannya pemerintahan, baik itu daerah maupun di pusat. Kemudian yang keenam, jurnalis itu harus menghadirkan forum ya, forum kritik maupun dukungan masyarakat. Jadi beberapa media itu memang ada namanya surat pembaca ya, surat pembaca. Kemudian apalagi kalau berita media online itu biasanya ada komen ya, komen. Nah, apalagi kalau sekarang media-media kalau punya link berita itu biasanya langsung di komen di di komen di media sosial gitu ya, di komen di media sosial ya. Kalau misalnya dia nge-share di Twitter, dia nge-share di Facebook, nge-share di Instagram, kan teman-teman lihat sendiri biasanya langsung dikomentari kan di bawahnya itu ya, itu. Jadi jurnalisme itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh ya, jurnalisme itu harus membuat hal yang penting, menarik ya dalam berita. Jadi menyiarkan berita yang komprehensif dan proporsional. Jadi yang penting yang mana sih, artinya berita yang harus disampaikan, tidak kemudian itu berita-berita dongeng ya, atau berita rekaan, tapi memang betul-betul berita yang memberikan informasi yang baik bagi masyarakat. Kemudian yang kedelapan, jadi jurnalis itu harus berupaya ya, berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik dan relevan. Nah, ini ya, jadi beritanya harus baik begitu, sehingga jangan sampai jurnalis itu memberikan informasi yang tidak penting begitu ya. Misalnya berita tentang Atta Halilintar menyewa satu lantai rumah sakit, atau bahkan menyewa satu rumah sakit untuk lahiran anaknya. Ini kan buat apa sih gitu, pentingnya buat teman-teman mahasiswa itu mendapatkan informasi seperti itu gitu ya. Misalnya apa sih pentingnya Sultan ini Sultan itu, yang berita-berita terkait artis-artis itu buat apa gitu ya. Jadi ya artinya banyak orang yang kemudian mendapatkan berita yang ya tergantung masyarakatnya membacanya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Artinya ketika seorang jurnalis itu menyuarakan kata hatinya, kalau misalnya memang tidak benar ya tidak harus mengikuti apa yang disampaikan oleh redaksi ya. Artinya teman-teman wartawan itu punya kebebasan sendiri untuk mengikuti hati nurani, bahwa setiap pilihan nilai atau itu moral itu sangat berbeda ya. Artinya teman-teman wartawan yang mengenyam setiap elemen jurnalisme itu harus punya subjektivitas ya, yang diberikan oleh redaksi dan warga, agar bahwa jurnalisme itu adalah tanggung jawab dari si wartawan itu sendiri ya, dalam menyampaikan berita. Nah, itu 9 dari apa yang tadi saya sampaikan tentang prinsip jurnalisme dari 9 elemen ini. Dan ini 9 elemen ini yang saya kira menarik buat teman-teman diskusikan ya di forum kelompok, untuk bisa kemudian teman-teman memahami ya, kira-kira contoh-contoh apa saja sih dari setiap elemen itu yang kemudian contoh-contoh yang relevan ya untuk saat ini ya dari setiap elemen itu. Kalau perlu memang contoh-contoh itu berhubungan dari 9 elemen yang satu dengan elemen yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman bisa mendiskusikannya seperti biasa, dengan mencari contoh-contoh. Ya nggak apa-apa, teman-teman cari di Google, cari di internet, cari di YouTube contoh-contoh dari 9 elemen jurnalistik, kemudian teman-teman tuliskan begitu, kemudian teman-teman diskusikan ya. Artinya biar teman-teman mengetahui kira-kira 9 elemen jurnalistik itu seperti apa sih yang dari luar begitu. Artinya tidak dari saya saja infonya, tapi
dari luar itu seperti apa sehingga teman-teman bisa mendapat input juga dari yang lain ya. Saya kira itu diskusinya, nanti teman-teman silakan mendiskusikannya sesuai kelompok yang kemarin. Bagi yang belum dapat kelompok silahkan nanti di-share lagi yang baru, misalnya ada teman-teman yang baru masuk grup misalnya, silakan di-share lagi 5 kelompok yang kemarin ya, 5 kelompok yang kemarin. Nah, nanti tinggal diskusikan ya. Saya kira itu teman-teman ya. Oke, yang nanti baru masuk juga nanti silakan presensi di My Class. Silakan My Class-nya dibuka, silakan presensi di situ untuk materi kuliah ini nanti saya kirim melalui WA ya untuk jadi tambah. Ya, gimana, Mas? Mas Gusti gimana? Tadi bilang nggih, Pak. Oh, nggih, oh ya. Oke, saya kira itu cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya kira teman-teman harus aktif ya jadi mahasiswa itu. Ya. Oke, sudah tanggung jawab, sudah ikut kuliah, ya harus diselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Nunakulami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.